Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Mas Hendra Adiputra, NPK 588 016 020 7041. Nomor induk mahasiswa 2025 10 631 302 510. Bidang studi pendidikan matematika, peserta PBG dalam jabatan Kementerian Agama Universitas Muhammadiyah Malang. Saya akan mengajar mata pelajaran matematika kelas 8 fase D, materi bentuk aljabar di MTS Nurul Hasan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Sehat semuanya nak ya? Ya. Hari ini sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu ya, biar kita belajarnya menjadi bermanfaat ilmunya ya. Ya. Baiklah Pak Guru, minta tolong untuk ketua kelasnya nak ya, silahkan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Duduk siap, tangan dilipat, beri salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap berdoa dimulai. Ya, terima kasih karena kita sudah berdoa nak ya. Yang berikutnya Pak Guru ingin meminta kalian untuk menyanyikan lagu nasional ya, yaitu lagu Indonesia Raya. Mungkin di sini ada yang bisa jadi dirijen, mungkin siapa nak? Ya, Halimah ya, mungkin silakan masuk maju ke depan. Dan yang lain Pak Guru minta tolong untuk berdiri dari tempat duduknya nak ya. Terima kasih ya, untuk Halimah bisa kembali ke tempat duduknya dan yang lain bisa duduk di bangkunya masing-masing ya. Nah, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Pak Guru pengen mengajak kalian untuk melihat di sebelah kiri atau sebelah kanannya, mungkin ada sampah yang berserakan mungkin? Ya. Nah, bersih semua nak ya? Ya. Kalau begitu Pak Guru lanjut. Pak Guru pengen tahu siapa yang hari ini tidak masuk ya. Pak Guru absen dulu sebentar nak ya. Ya. Nah, siapa yang tidak masuk hari ini? Ya. Nisa kemana Nisa ini? Sakit. Siapa lagi? Nur. Nur kemana? Izin nak ya. Ada acara, oke. Nah, untuk yang sakit kita doakan nak ya, biar cepat sembuh, biar. Nah, kemudian yang berikutnya hari ini kita akan belajar tentang yang namanya bentuk aljabar ya. Ya, bentuk aljabar. Seperti yang kita ketahui, mungkin bentuk aljabar ini biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Untuk itu, Pak Guru akan menayangkan sebuah video yang berkaitan dengan bentuk aljabar ya. Jadi Pak Guru minta tolong kalian perhatikan ke depan untuk videonya. Sekarang kalian amati dan kalian perhatikan percakapan antara Pak Erik dengan Pak Thohir. Bentuk aljabar apa yang dapat kalian bentuk dari percakapan mereka ini? Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dengan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Pak Thohir kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja? Saya hanya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Dalam percakapan tersebut, Pak Erik dan Pak Thohir menyatakan banyak buku dengan satuan yang berbeda. Pak Thohir. Di situ ada Pak Erik sama Pak Thohir. Ya, di situ Pak Thohir membeli buku dalam bentuk buku yang dibungkus dengan kardus sama buku yang per biji. Kemudian Pak Erik itu membelinya hanya per biji. Di situ ada berapa biji? Ada 5. Nah, dari video ini apa yang kalian simpulkan, Nak? Coba Pak Guru pengen tahu apa yang kalian simpulkan dari video ini. Silakan, apa yang disimpulkan? Saya Pak. Ya, kamu dulu. Ada buku di dalam kardus Pak. Ada buku di dalam kardus, Pak. Ya, bagus. Kemudian Pak Thohir beli buku Pak, 2 kardus dan 3 buku. Pak Thohir beli buku 2 kardus dan 3 buku. Ya, bagus. Ya, ada lagi? Nah, kalau tidak ada, ya apa yang dapat kita simpulkan dari sini ya, bahwa hari ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar dengan tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mengenal unsur-unsur bentuk aljabar. Itu tujuan pembelajarannya. Kemudian yang kedua yaitu menghitung bentuk aljabar. Ya, ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, pembagian, dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gimana? Kalian masih semangat? Semangat, Nak, ya? Kok sepertinya Pak Guru lihat ini belum semangat ini ya. Sama Fitri ya, belum semangat. Ya, nah kalau belum semangat Pak Guru punya sesuatu Nak ya. Ya. Pak Guru punya sesuatu yang namanya teknik stop. Apa teknik stop Pak? Nah, teknik stop ini kalian coba letakkan semua alat tulisnya. Ya, kalian duduk dengan santai. Kemudian badan diposisikan dengan tegak dan tangan di atas paha. Nah, setelah itu kalian dengarkan instruksi dari Pak Hendra, ya. Kalian tarik nafas lewat hidung pelan-pelan. Keluarkan pelan-pelan dari mulut. Ya, kemudian kita ulangi lagi. Tarik nafas lagi. Keluarkan pelan-pelan dari mulut. Dah, setelah itu apa yang kalian rasakan, Nak? Setelah tarik nafas? Sudah semangat, Nak, ya? Oke, kalau sudah semangat, kita akan melanjutkan ke video yang berikutnya. Jadi, silakan kalian simak video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial amatir. Masih dalam edisi belajar di rumah. Kali ini saya mencoba menjelaskan materi matematika SMP kelas 8 semester 1 tentang aljabar, yaitu bab yang akan kita bahas yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pada aljabar.
Oke, langsung saja. Apa sih aljabar itu? Aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, bentuk aljabar terdapat unsur-unsur aljabar, antara lain ada variabel, koefisien, konstanta, faktor, suku jenis, dan suku tidak sejenis. Oke, akan kita bahas. Ini loh contoh bentuk dari aljabar. Ya, 3x ditambah 7 sama dengan 12. Atau bentuk lain, 3x plus 4y plus z sama dengan 0. Jadi disimbolkan dengan huruf-huruf. Ada x, ada y, ada z, atau a, b, c, ya, p, q, pokoknya huruf ya. Itu ada pada aljabar. Nah, nama-namanya, jadi untuk ada unsur yang ada dalam aljabar itu ada koefisien, konstanta, dan variabel. Nah, yang dinamakan variabel itu huruf-huruf yang terdapat pada aljabar. Ada x, kayak ini, x, y, z. Itu termasuk namanya variabel. Sedangkan angka biasa seperti positif 7, 12 itu termasuk konstanta. Ingat ya, 7, 12 berdiri sendiri. 3 ini juga angka tapi bukan konstanta karena 3 bergabung dengan x, 3x. Itu namanya koefisien. Ya, 3x, koefisien x adalah 3. Koefisien y adalah 4. Koefisien z 1, karena di depan angka z tidak ada angka, kita anggap angka 1. Jadi dalam aljabar ada 3 unsur koefisien, yaitu angka di depannya variabel, ada variabel yaitu huruf yang ada dalam aljabar, dan angka biasa positif 7, positif 12 itu dinamakan konstanta. Paham ya? Oke, lanjut. Ini adalah contoh panjang dari aljabar. Bisa panjang lagi ya. Ini ada 24x kuadrat ditambah 5y kuadrat dikurangi 12xy ditambah 8y dikurangi 7. Jadi kita disuruh menjabarkan mana yang termasuk koefisien, konstanta, dan variabel. Jadi yang jelas sekali. Untuk yang belakang dulu, warna hijau negatif 7. Ingat ya, satuannya di depannya itu positif atau negatif, itu tetap ditulis. Konstanta negatif 7. Jelas, nggak ada lagi. Variabelnya ada berapa variabel di sini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 variabel yang berbeda. Yang pertama, x kuadrat. Yang kedua, y kuadrat. Yang ketiga, xy. Dan yang keempat, y. Ini variabel dari aljabar. Ada 4 variabel yang disediakan. Nah, koefisiennya itu apa saja? Juga ada 4. Koefisien x kuadrat yaitu 24. Koefisien y kuadrat yaitu 5. Xy 12. Negatif 12. Ingat ya, negatifnya ikut. Kalau ini kan positif tidak perlu kita tulis. Koefisien y 8. Jelas ya. Ini unsur-unsur yang ada dalam aljabar. Oke, kita beri contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan koefisien dari bentuk aljabar berikut. Jadi ya kita bahas yang A dulu. Koefisiennya saja yang diminta untuk dicari. Untuk soal yang A, koefisien x kuadrat yaitu depannya x kuadrat ada angka berapa? 2. Lanjut, masih ada koefisien x. Depannya angka x tidak ada. Kita anggap 1. Dianggap 1. Negatif 1 ini bukan koefisien, tapi konstanta. Jelas? Oke. Kalian menyaksikan video yang ini, ya, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari video ini, nak? Ya,
Koefisien adalah angka atau nilai suatu variabel dalam aljabar. Koefisien adalah angka atau nilai suatu angka dalam variabel. Ya, bagus. Koefisien itu adalah angka ya yang berada di bersampingan dengan variabel. Variabel itu adalah huruf dan konstanta adalah angka yang lepas atau angka yang bebas. Masih semangat anak-anak? Oh, Pak Guru lihat kalian sudah lemas semua ini ya. Ya, bagaimana kalau selanjutnya kita ice breaking dulu? Ya, ice breaking dulu ya. Bukan hanya tentang angka, tapi juga menyenangkan. Sudah semangat? Kalau sudah semangat, yang berikutnya Pak Guru pengen membentuk kelompok. Ya, kelompok. Ini duduknya sudah sesuai dengan kelompok apa gimana? Iya. Kalau begitu Pak Guru di situ sudah menyediakan lembar kerja buat kalian, lembar kerja ya. Ya, di sini ada tugas per kelompok. Ya. Tugasnya itu kalian harus sama-sama aktif semua. Jangan satu orang kerja yang lain tidak kerja ya. Jadi kita berpikir semuanya. Yang namanya kerja kelompok itu adalah kerja sama. Ya, silakan kalian kerjakan itu nak. Ya, silakan diskusikan dengan temannya, teman satu kelompoknya. Ya, ada pertanyaan nak? Ya. Bisa? Oh, ini yang namanya menentukan suku yang ada yang namanya variabel, koefisien dan konstanta ya. Seperti yang tadi kita simak sudah. Kemudian yang berikutnya yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ya. Ada yang belum bisa? Bisa nak ya? Ya, silahkan dilanjutkan dikerjakan nak ya. Kemudian ini kelompok apa ini nak? Kelompok kreatif. Kelompok kreatif di sini tugasnya yaitu hitunglah perkalian bagian. Ada kesulitan ini? Tidak ada nak ya? Bisa? Bisa. Nah, silakan dilanjutkan pengerjaannya ya. Nah, sudah selesai? Sudah selesai. Yang berikutnya yaitu Pak Guru meminta kalian untuk mempresentasikan hasil diskusinya kalian di depan. Ya. Jawaban dari 1B. Variabel X sama dengan X dan Y. Jawaban dari 1B, jawaban dari 1C, koefisien dari X pangkat 2 sama dengan 5, X sama dengan 3, dan Y sama dengan negatif 7. Jawaban dari 1D, konstanta 10. Jawaban dari 2A, 3A tambah 4A sama dengan 3 tambah 4A sama dengan 7A. 1B dikurangi 3B, 1 dikurangi 3, B sama dengan 2B. Bentuk sederhana dari 3A tambah B tambah 4A dikurangi 3B adalah 7A dikurangi 4B. Jawaban dari 2B, 7 kali 7X pangkat 2.
tambah 3 X pangkat 2. Sama dengan 7 tambah 3 X pangkat 2 sama dengan 10 X min 2. Dan dari nomor 3, luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar, sama dengan luas P tambah 3 P dikurangi 1 sama dengan P dikurangi 1 tambah 3 P dikurangi 1 sama dengan P pangkat 2 dikurangi P tambah 3 P dikurangi 3 sama dengan P pangkat 2 tambah 2 P dikurangi 3. Jadi luas taman tersebut adalah P pangkat 2 tambah 2 P dikurangi 3 meter persegi. Dah, gimana? Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Bagaimana cara menghitung luas taman yang berbentuk persegi panjang? Kok bisa P pangkat 2 tambah 2 P dibagi 3? Bagaimana cara menghitung luas taman yang berbentuk persegi panjang? Kok hasilnya ketemu? P pangkat 2 ditambah 2P dikurangi 3. Kok bisa seperti itu, nak? Ya, silakan dijelaskan. Untuk kelompok inovatif. Jadi, luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Luas sama dengan P tambah 3, P dikurangi 1. Sama dengan P dikurangi 1 tambah 3, P dikurangi 1. Sama dengan P pangkat 2 dikurangi P tambah 3, P dikurangi 3. Sama dengan P pangkat 2 tambah 2P dikurangi 3. Jadi luas taman tersebut adalah P pangkat 2 tambah 2P dikurangi 3 meter persegi. Dah, gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah paham? Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok dulu, nak, ya. Untuk kelompok inovatif, ya. Terima kasih. Nah, itu presentasi yang ketiga. Presentasi yang terakhir. Nah, dari presentasi 1, 2, 3 yang kalian pelajari itu apa, nak, sebenarnya dari tadi? Ya, apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran yang tadi? Ya, silakan. Ternyata belajar bentuk aljabar sangat penting, Pak, di dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata belajar aljabar sangat penting, Pak, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagus. Ada lagi? Ya, silakan. Bentuk aljabar sangat menyenangkan, nak. Ya, bisa, bagus. Nah, jadi kesimpulannya, ya, bentuk aljabar itu pembelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Contohnya seperti tadi pembelian buku, ya, dan yang lain sebagainya. Cara menghitung luas taman juga sama seperti itu, ya. Kemudian yang berikutnya Pak Guru kasih soal kalau sudah paham, yaitu soal postes atau sumatif, ya. Ini tugas kalian kerjakan secara individu, ya. Tugas ini untuk mengukur kemampuannya kalian, pemahaman tentang bentuk aljabar, ya. Dan di sini ada beberapa soal yang perlu kalian jawab. Dan silakan kalian kerjakan terlebih dahulu.
Bapak Guru kasih waktu 5 menit. Ya, silakan kalian kerjakan. Setelah itu kalian kumpulkan. Ya, jangan lupa ditulis namanya. Sambil kalian mengerjakan, Pak Guru akan menilai seberapa kemampuannya kalian dalam pembelajaran bentuk aljabar ini. Itu kerjakan yang menurut kalian paling gampang dulu. Ya, silakan dikerjakan secara individu. Nah, silakan dikerjakan dulu. Gimana? Masih ada yang belum selesai? Silvi sudah? Sudah. Sudah semua? Nah, kalau sudah semua kalian kumpulkan kembali nak ya. Kalian kumpulkan. Ya. Ya, kalian kumpulkan nak ya. Sudah nak. Oh ya, pinter. Sudah semua nak ya. Ya, bagus. Ada kesulitan nak dalam mengerjakan proses ini. Kalau tidak ada, dari pertama kita belajar tadi bisa lebih mudah memecahkan masalah dengan menggunakan aljabar ya. Ya, terutama dalam menghitung. Kemudian apalagi? Ya, seperti yang tadi ada yang namanya koefisien, variabel, apa nak? Bentuk aljabar ini sangat menyenangkan, Pak. Ya, bentuk aljabar sangat menyenangkan. Bagus. Ada lagi yang lain? Ada? Tidak ada. Kemudian Pak Guru pengen nanya, nak, pengen bertanya sama kalian ya. Setelah belajar dari tadi sampai sekarang, kira-kira kalian merasa senang apa tidak? Senang. Kalian paham tidak dengan materi bentuk aljabar? Kemudian, biar kalian lebih memahami lagi bentuk aljabar, apa yang kalian harus lakukan? Biar kalian bisa lebih paham lagi, apa yang harus kalian lakukan, nak? Jangan lupa untuk pertemuan yang akan datang, kalian tolong pelajari tentang sistem persamaan linier dua variabel. Bisa? Ya. Oke, sebelum Pak Guru mengakhiri pembelajaran, ya nak, Pak Guru minta tolong sama kalian untuk rajin belajar di rumah, ya. Ya. Nah, sekian pembelajaran matematika hari ini tentang bentuk aljabar. Ya, silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Duduk siap, salah dilipat. Bersiap berdoa dimulai. Terima kasih untuk doanya. Ya, sebelum
Pak Guru akhiri ya, Pak Guru sampaikan hati-hati di jalan pulangnya nak ya. Pak Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.